Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin jami'il malaikatil muqarrabin jami'i awliya ilahi ta'ala min masyariqa azimah wa ribiya bariya bahriya khususan Sayyidina Syekh Al-Faqih Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa man sa'a fi tabyi hadzal kitab wa turjumani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi 'ulumihi fit tawraini amin. Faslun fi tarkil ikhtiyar inda qadha'il jabbar. Faslun utawi iki ku pasal fi tarkil ikhtiyar ing dalam ninggal ikhtiar inda qadha'il jabbari nalikane berhadapan dengan ketentuan Allah kang Maha Jabbar. Qala dawu sapa Allah Ta'ala maulur Allah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Al-ayah Al-Ahzab 36. Wa ma kana lan ora pantas lil mu'minin iku kaduwe wong mukmin wala mu'minatin lan wong mukmin wedok idza qadha nalikane netepaken sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah amron ing perkara apa ayyakuna yen ta ana iku lahum kaduwe mukmin mukminah apa al khiyaratu pilihan min amrihim saking urusane atau perkarane wong mukmin mukminah. Jadi firman Allah di surat Al-Ahzab 36 ini menegaskan bahwa tidak pantas seorang mukmin atau mukminah ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu keputusan, itu tidak pantas untuk kemudian masih ragu, masih ingin memilih yang lain. Artinya orang mukmin, orang mukminah tidak boleh kalau Allah sudah menentukan patuhi, ikuti. Ayat ini turun di peristiwanya Sayyidatina Zainab binti Jahsin ya. Ketika Sayyidati Zainab ini dijodohkan oleh Rasulullah untuk dinikahkan pada Zaid, tapi tampaknya memang sahabat Sayyidatina Zainab binti Jahsin ini keberatan, mengingat ia adalah wanita terhormat dari kalangan kaum Quraisy. Oleh Nabi dijodohkan kepada mantan hamba sahaya, sehingga ada rasa bagaimana gitulah, awalnya begitu. Tapi karena kemudian Rasulullah menentukan bahwa kamu memang harus menikah dengan Zaid gitu. Pada akhirnya karena firman Allah itu beliau menerima, ya memang sebagai manusia biasa Sayyidatina Zainab ya tentu ada rasa keberatan, itu maklum lah, dan itu semua manusia ya. Tapi sekali lagi ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan pilihan, ya pilihan itu berat atau tidak, pahit atau manis, mesti harus diterima. Itu turunnya ayat itu mengiringi ini. Al khiyaratu pilihan fima ing dalam perkara ikhtaro kang milih sapa Allah Gusti Allah
pilihan itu kalau memang Allah sudah menentukan pilihan, maka wala khiyarata ora ana pilihan li ahadin kadhe wong suci fi khilafi ma ing dalem nyulayani perkara qadha kang netokaken sapa Allah Gusti Allah. Jadi tegas gitu ya, ketika ketentuan hukum Allah sudah ditegaskan seperti itu, bagi orang mukmin dan mukminah tidak ada lagi pilihan kecuali menaatinya. Memang berat dalam urusan perjodohan itu, seneng ra seneng kalau harus itu maka ya harus diterima, karena dibalik ketentuan Allah dan Rasulnya dalam soal Zainab binti Jahsin ini, pada akhirnya ada kebahagiaan yang luar biasa, karena Allah kemudian menurunkan wahyu setelah Siti Zainab dicerai oleh Zaid. Sayyidatina Zainab kemudian dinikahkan oleh Allah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Skenarionya memang begitu, skenario Gusti Allah. Faslun fi ta'dhimillahi wa tauqiri. Fasal menjelaskan mengenai mengagungkan Allah dan memuliakannya. Qala dawu sapa Allah Ta'ala maulur Allah, malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum napa lakum kadhe sira kabeh la tarjuna ora ngarep-arep sapa sira kabeh Allah Gusti Allah waqaran ing kebesaran. Waqar artinya azamah, kemuliaan. Tarjuna roja hauna di sini adalah la khaufu wal ijlal, rasa takut, rasa mengagungkan Allah. Ayat ini diturunkan maksudnya adalah mempertanyakan kepada umat manusia, apakah kalian itu tidak berharap untuk memuliakan dan membesarkan nama Allah. Ini kan nasihat pertama kali itu terjadi, Nabi Nuh memberi nasihat pada umatnya dengan bahasa yang membangkitkan dan mengembirakan, bahwa kalau orang taat itu, kalau orang takwa itu akan mendapatkan balasan yang ini. Itu menggembirakan pertama kali, bahwa Allah telah memberi rezeki pada kalian, bahwa Allah telah memberikan banyak hal untuk kalian semua, maka takwalah kepada Allah, maka takwalah kepada Allah. Terus tidak digubris, artinya umat Nabi Nuh tetap saja mengabaikan dakwah Nabi Nuh itu. Maka kemudian turun ayat yang dakwah yang lebih tegas gitu. Malakum la tarjunallah, ma la tarjuna lillahi. Maaf ya, keliru bacanya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Jadi ada makom dakwah bitarhib, ada makom dakwah bitarhib pakai hak. Artinya di ayat ini dipertanyakan betul, kenapa kalian semua tidak benar-benar mengagungkan, tidak benar-benar menghormati aturan-aturan Allah. Aila takhafuna min ba'sihi wa naqamihi. Fa ammar ruku' maqau tawi ruku' fa'adzim fa ammar ruku' maqau tawi ruku' fa'adzimu maqau ngagungaken sapa sira fi ing dalam ruku' arba ing pangeran. Ta'zimullahi utawi mengagungaken Allah iku ijlaluhu ngagungaken wa mahabbatu lan mahabbah, gentar karena wibawa Allah. Faslun fi ta'zimi hurumatillah. Pasal menjelaskan mengenai menghormati larangan Allah.
ada yang memaknai menghormati kemuliaan kehormatan Allah, seperti Masjidil Haram, itu masjid yang hormat, haram, suci. Masjidil Haram, masjid yang suci, mulia. Kata-kata haram, ada yang memaknai ta'zimi hurumatillah, menghormati larangan Allah. Qala dawa sapa Allah taala maulur Allah, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Al-ayah. Wa man sapa wae wong yu'azzim, menghormati atau memuliakan sapa man hurumatillahi ing larangane Allah atau peraturannya Allah, fa huwa monggo taiman iku khairun luwih apik. Wa taiman bener nggih, khairun luwih apik lahu kadhiman inda rabbi mungguh pangerane man. Dalam banyak tafsir ditulis wa may yu'azzim, al-ayah itu wa may yajtanib ma'asihi wa maharimahu wa yakunu irtikabuha azman fi nafsihi. Jadi barang siapa yang menghormati, memuliakan, artinya menghormati dan memuliakan larangan Allah itu, menjauhi segala hal yang dinilai maksiat, menjauhi hal yang diharamkan, yang dilarang, itu namanya menghormati. Karena aturannya memang tidak boleh, ya kita hormati, tidak boleh, tidak menjalankan hal yang dilarang. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Maka man 'azzama al-hurumat habaha falam yaqdam 'alaiha. Man 'azzama sapa wae wong 'azzama kuwi mulyakaken, mengagungkan al-hurumati ing pira-pira hal sing dilarang, habab kudune ngrasa wedi sapa man ha ing hurumat. Orang yang menghormati larangan Allah itu artinya dia akan takut untuk melakukannya. Falam yaqdamha, kemudian tidak akan mendatanginya, tidak akan melakukannya, tidak akan melanggarnya. Itu maksudnya ayat wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Faslun fi ta'zimi sya'airillah. Fasal menjelaskan mengenai mengagungkan syiar-syiar Allah. Qala dawa sapa Allah Gusti Allah taala maulur Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj ayat 22. Wa may yu'azzim sapa wae wong iku yu'azzim ngagungaken sapa man sya'irallahu ing pira-pira syiare Allah, fa inna maqastune sya'air iku min taqwal qulub, saking atau timbul dari ketakwaan hati. Wa may yu'azzim ay awamirahu ta'zimuha istismanuha wastihsanuha. Mengagungkan di sini itu pada halal syair Allah, itu pada halal yang menjadikan perintah. Kalau dalam ibadah haji itu ada beberapa hal yang harus dilakukan, maka apa yang diperintahkan dalam ibadah haji itu hendaknya ditaati, dipatuhi. Cara mematuhi, cara menghormatinya adalah kalau misalnya berkorban itu ya yang hewannya itu yang layak dan sehat, gemuk begitu. Jangan kemudian yang kurus gitu. Tapi orang Indonesia biasanya kalau haji bayar pakai uang, soal yang membelanjakan gemuk dan kurusnya tidak lihat gitu.
Tapi artinya bahwa yu'adzim, ta'zim itu, ta'zim syairillah itu untuk memenuhi perintah-perintah Allah dalam ibadah haji itu harus yang terbaik. Yang belanja gemuk tapi belinya kambing kurus lah, ini bertentangan. Itu harus yang terbaik. Istismanuha wa istihsanuha, harus yang terbaik gitu. Tapi kadang-kadang karena ini persoalan teknis pembayaran untuk bagi haji tamattu ya, itu kita tidak tahu, pokoknya harganya sekian gitu. Tapi kadang-kadang juga ada tawar menawar. Nek ning nggonku wani muk 150. Ada yang menawarkan 200. Kalau saya kena 250 karena lewat lembaganya sendiri gitu ya. Ada semacam panitia yang mengkoordinir, lalu panitia juga memerlukan dana dan biaya untuk lain-lain itu, lalu begitu. Tapi di luaran memang dipersilakan untuk bebas membeli. Nah, ini kalau membeli, belilah yang gemuk, yang bagus, yang sehat untuk hewan korban itu. Nah, kalau mau beli langsung sendiri, jutaan orang berjubel-jubel cari tempatnya jualan juga tidak tahu, malah habisnya jadi banyak itu. Kecuali kalau umroh, itu umroh kan longgar gitu. Kalau jamaah haji, ya dicukupkan membeli itu di maktabnya, di hotelnya atau di panitia hajinya itu. Intinya bahwa menghormati syairallah itu dengan mematuhi perintahnya dengan teknis yang sebaik-baiknya gitu. Tidak asal ya, tidak asal. Faslun fi isti'dhamil waswasah ijlalan lillah. Pasal menjelaskan mengenai isti'dhamil waswasah. Maknanya apa ya? Isti'dhamil waswasah itu menganggap berat atau menganggap dosa bisikan jahat yang ada dalam hati. Dari di dalam hati yang dalam hati itu ada bisikan jahat yang mendorong untuk melakukan sebuah kejahatan misalnya. Kalau kita sudah menganggap bahwa ini berbahaya loh, di hati itu sudah, wah ini dosa, wah ini dosa. Kalau itu sudah tertanam, ijlalan lillah, karena untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ijlalan lillah, untuk mengagungkan karena Allah. Jadi ada rasa bahwa melakukan sesuatu yang muncul tiba-tiba di dalam hati untuk melakukan sebuah kejahatan, itu sudah dimulai merasa berdosa dengan untuk mengagungkan Allah, atau rasa takut melakukannya itu memang karena Allah, bukan karena misalnya ada atasan, atau misalnya ada mertua, atau misalnya ada orang lain gitu, tidak, karena Allah itu. Lah ya, karena Syaizuddin Ibnu Abdissalam itu kan mempertebal dan menanamkan hakikat supaya memiliki kemampuan yang muncul dari dalam. Maka isti'dhamil waswasah ijlalan lillah itu penting untuk kita pahami. Jangan sampai ketika terbersit dalam benak kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya jahat, itu waswasah muncul, itu sudah kita mulai, oh tidak baik, oh tidak baik. Kita yakini bahwa itu tidak baik, ijlalan, untuk menghormati, mengagungkan Allah, untuk demi Allah kan gitu. Bukan karena manusia, bukan karena yang lain. Ta'adumul waswasati iku musabbabun an ijlalillah wa tauqiri. Ta'adumul waswasati utawi ta'adum, mengingkari atau merasa itu dosa, merasa bahwa itu berat, itu dosa, itu musababun nyebabaken an ijlalai, saking ngagungaken Allah wa taqwiri lan memuliakan Allah.
Wadalika falidalika mangko krana mengkono ta'adzumul waswasa musabbabun an ijlalillah, kana ana apa perilaku mau iku sharihal imani, dadi kejelasane iman. Berarti orang yang memiliki rasa peka meskipun masih dalam kerentek itu berarti benar-benar ada iman di dadanya, jadi tidak ada dusta. Qala ba'du sahabah, qala dawu sapa ba'du sahabah, sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna ayyatakallama bih. Duh Gusti Rasul, inna sedune kita najidu nemokaken sapa kita fi anfusina ing dalem awak dhewe ne kita mak ing perkara ya ta'adhamu kang rumangsa abot berat sapa ahaduna salah sini sira ayyatakallama yen toh ngomongne sapa ahad bihi kelawan ma. Baginda Rasulullah di antara teman-teman ini itu ada sesuatu yang merasa berat, yang tidak pas, tidak pantas untuk diucapkan. Apa jawab Rasulullah? Awajatumuhu, kau merasakan benar begitu? Qalu, mereka jawab na'am, iya. Qala dawuh sapa Rasulullah, dalika sharihul iman, dalika ingkang menung-menung rasa abot dosa, kerentek elek gitu. Kerentek elek wis diarani, wis dianggap dosa, iki berarti nunjukne anane kekuatane iman orang tadi. Orang yang sudah mempunyai kepekaan sejak awal dalam diri kita, bisikan jahat untuk dilakukan itu, kemudian dia pegangi untuk tidak berani sama sekali melakukannya, itu berarti tanda dia imannya jelas, imannya tebal. Beda kalau yang imannya tipis kan, begitu terbersih untuk melakukan, lakukan saja, toh Gusti Allah mau ngapura. Nah, ini namanya imannya kurang, lemah. Jadi sharihul iman, ketegasan iman itu ditunjukkan kepada apa tadi, merasa abot, merasa berat sesuatu yang terbersih untuk melakukan sebuah kejahatan. Ratu angel memahaminya, memaknainya. Asyara wa isyarat sapa, asyara mengisyarat sapa Kanjeng Nabi bikauli kelawan pengendikane Kanjeng Nabi, awajatumuhu, awajatumu atau kau merasakannya begitu itu. Dijawab iya. Oh berarti kamu sudah memiliki kekuatan iman. Itu menunjukkan dawuhnya Nabi, apakah kamu merasakan itu? Itu menunjukkan isti'dhaman, istiqdom, pengingkaran, memandang berat. Ya ratu angel ya, karena sesuatu yang terbersit untuk melakukan kejahatan itu namanya waswasah. Kemudian orang bisa abai lalu melakukannya dengan ringan tanpa dosa. Maka ketika orang memiliki rasa itu dari sejak di dalam hati yang paling dalam, itu berarti ada sharihul iman ya. Sharihul iman. Yang terakhir faslun fi tauqiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fi tauqiri Rasulillah, ing dalam memuliakan Rasulullah. Qala dawa sapa Allah taala maulur Allah, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Al ayah, surat Fatah ayat 9.
litu'minu supaya padha iman sapa sira kabeh billahi Allah wa rasulilan ing utusane Allah, wa tu'azziruhu lan ngagungaken sapa sira kabeh hu ing Allah, wa tuwaqqiruhu lan mulyakaken sapa sira kabeh hu ing Allah. Tauqirul rasul utawi memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku maksudun ditujukan fi nafsi dalam awak dirine Rasul. Kita memuliakan Rasulullah ditujukan memuliakan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wasilatun lan dadi wasilah perantara ila muamalatihi maring memperlakukan Rasulullah bisa marati tauqir kelawan buaya atau faedah memuliakan. Jadi ketika kita diperintahkan untuk memuliakan tauqir tadi itu ditujukan untuk pribadi Rasulullah. Misalnya dalam Al-Quran ada yang memuat tentang siapa Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar al-ayah itu, atau harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim, harisun bil mu'minin. Ada lagi yang satu, harisun alaikum bil mu'minin. Itu sifat-sifat Rasulullah yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Maka kepada dalam diri Rasulullah itu yang kita hormati, kita muliakan dengan meniru sekuat-kuatnya kepada apa yang dilakukan Rasulullah, ya akhlaknya, ya perilakunya dan sebagainya. Fi nafsihi, nafsi Rasulullah itu kan berarti diri beliau, perilaku beliau, tindak laku, terus ucapan apa saja, maka disebut dengan sunnah Rasul. Tapi jangan mengambil sunnah yang menguntungkan dirinya sendiri saja. Misalnya mau kawin lagi itu kan sedikit-sedikit disandarkan kepada, karena Rasulullah melakukan itu. Tidak itu tujuannya itu. Menikah laginya Rasulullah itu diperintahkan Allah. Nah kalau manusia biasa, siapa yang perintahkan? Bisa nafsu, bisa yang lain kan gitu ya. Artinya tidak dijamin lah. Bisa juga takdir kan gitu. Memang ditakdirkan begitu ya. Kalau Rasulullah memang diperintahkan untuk itu, termasuk tadi di ayat yang kita kaji tadi, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi, Allah menikahkan Rasulullah pada Zainab binti Jahsin gitu ya, yang di ayat tadi itu. Kemudian menghormati, memuliakan itu juga harus menjadi media untuk memperlakukan Rasulullah dengan cara-cara penghormatan yang utuh. Oleh karena itu di beberapa tahun yang lalu ada media-media barat yang mencoba untuk misalnya membuat karikatur gitu ya. Ya tentu umat Islam marah di seluruh dunia terhadap pembuat karikatur itu, karena mengkarikaturkan sosok Rasulullah termasuk pelanggaran berat kan. Sehingga layak umat Islam kemudian marah dan bangkit untuk menghukum pelaku pembuat karikatur. Karena tauqirur Rasul maksudun fi nafsi, dalam diri Rasul itu. Lah dirinya kemudian digambar karikatur. Ya karikaturnya biasanya mesti ke arah yang negatif, ini tambah lagi gitu. Artinya merendahkan dan menghina. Sehingga menjadi isu internasional bahwa pembuat karikatur sosok Nabi diburu itu ya, untuk diadili. Kita sebagai umat Islam di sini
juga menghormati Rasul itu dengan muamalah bithamaratit taukir, dengan berbagai macam model penghormatan. Ada beberapa daerah yang kemudian menyelenggarakan peringatan Maulid misalnya dengan mengadakan konser dangdut atau pawai, tetapi pawai dan konser tadi itu sama sekali tidak mencerminkan taukir, tidak mencerminkan memuliakan. Itu bisa juga akhirnya merendahkan, melecehkan. Maka taukir, memuliakan Rasulullah itu ya harus sesuai dengan derajat makom yang dimuliakan. Oleh karena itu pasal ini menentukan judul fi tauqiri Rasulillah maksudun fi nafsihi wa wasilatin ila muamalatihi bi thamaratit taukir. Thamaratit taukir adalah berbagai macam penghormatan. Ya macam penghormatan, bukan macam penghinaan, kan gitu. Faslun wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqantilana biha jami' hajat wa tutahiruna min jami' syai'at wa tarfa'una biha intaqal darajat wa tubalighuna biha syawayat min jami'il khairati wal hayati wa tamamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalli ala Muhammad.